Pagi Bang Jago, Ya, pagi. ketemu lagi nih Bang Jago. Iya, Bang Jago, di heeh, bulan Ramadan ini kegiatannya apa aja? iya. Lagi update-update berita aja nih. Oh iya ya, Heeh. lagi banyak perang ya antar negara nih Bang Jago ya. Betul betul. Oh iya Bang Jago, saya mau nanya, kebetulan nih di kompleks saya ini banyak yang bakar-bakar sampah nih Bang Jago. Mhm. Kebetulan karena sampahnya nggak diangkat. Sebenarnya membakar sampah di kompleks perumahan itu melanggar hukum nggak sih Bang Jago? Nah, membakar sampah yang asapnya mengganggu perumahan sekitar atau warga sekitar, apakah dapat dijerat hukum? Nah, sampah yang menumpuk menjadi masalah di banyak daerah, terutama di pemukiman padat penduduk. Alih-alih mengeluarkan biaya untuk membayar jasa angkut sampah atau membayar retribusi pengolahan sampah, sebagian masyarakat lebih memilih cara cepat, yaitu membakar sampah di pekarangan rumah. Nah, cara ini juga memang praktis dan cepat. Namun, selama proses pembakarannya, asap dan polutan yang dihasilkan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar, juga gangguan pernapasan akibat asap pembakaran sampah tadi. Nah, tidak hanya mencemari udara, tapi juga mengganggu ketentraman sosial, terutama bagi tetangga yang tinggal di sekitar perumahan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membuat regulasi untuk melarang aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Tapi sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui aturan ini, atau bahkan sengaja mengabaikannya. Padahal, tindakan membakar sampah tadi yang dilakukan secara sembarangan dilarang oleh undang-undang karena hal ini merupakan tindakan yang tidak berwawasan atau tidak ramah lingkungan. Berarti membakar sampah ini termasuk dalam pelanggaran hukum nih Bang Joko ya? Betul. Cuma kalau boleh tahu nih Bang Joko, sanksi apa aja bagi si pelaku yang melakukan pembakaran sampah sembarangan ini Bang Joko? Aturan hukumnya tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi pada ayat 1. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Kemudian, di ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi diatur dengan peraturan daerah. Nah, agar praktik pembakaran sampah ini tidak dilakukan, kalian bisa menegur tetangga yang melanggar aturan larangan pembakaran sampah dengan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu aturan larangan membakar sampah. Nah, aturan larangan membakar sampah sembarangan juga tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang secara rinci menjelaskan bahwa setiap orang dilarang yang pertama memasukkan sampah ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian mengimpor sampah, lalu mencampur sampah dengan limbah bahaya dan beracun. Lalu kemudian mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Kemudian membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Kemudian juga melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kemudian membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah atau teknik pengelolaan sampah. Nah, sanksi membakar sampah sembarangan ini bagi warga yang melakukan aksi pembakaran sampah sembarangan dapat diancam pasal 40 Undang-Undang tahun 2008 tadi dengan ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar atau di pasal 41 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2008 dengan ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Yang pertama, saya akan merincikan pasal-pasal tadi. Ya. Yang pertama yaitu pasal 40 Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, yang berbunyi, pengelolaan sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan denda paling banyak yaitu 5 miliar rupiah. Kemudian di pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang tadi, nah yang berbunyi
Pengelolaan sampah yang karena kealpaannya atau kelalaiannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, kemudian ada pencemaran lingkungan, dan atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Oh iya, berarti ada sanksi-sanksi ya, Bang Jago ya, Mhm, bagi si pelanggar ya. iya, Nah, kalau untuk hal seperti itu berarti ini kita harus menghindari ya Bang Jago ya. mhm, Tapi Bang Jago boleh kasih solusi nggak, bagaimana sih agar kita bisa menyelesaikan permasalahan ini biar tidak ada pihak yang dirugikan dan juga tetangga ini bisa harmonis nih. mhm. Bang Jago ada solusi nggak ya? Sebagaimana disebutkan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas sengketa antara pemerintah daerah dan pengelolaan sampah dan sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat. Kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa tadi. Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan. Jadi, sengketa antar masyarakat yang timbul dari pengelolaan sampah tidak diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, melainkan antara para pihak yang tadi. Meski demikian, disarankan agar masalah kehidupan bertetangga hendaknya diselesaikan secara baik-baik, terlebih dahulu dengan semangat kekeluargaan. Kalian bisa melaporkannya kepada kepala desa, atau ketua RT atau perangkat RW, atau lurah setempat terkait dengan gangguan yang ditimbulkan tetangga yang membakar sampah untuk dicarikan jalan keluar terbaik. Nah, apabila gagal, bagi Anda yang mengalami kerugian atas asap yang ditimbulkan akibat pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang dilakukan oleh tetangga tadi, Anda dapat menyelesaikan sengketa permasalahan sampah tadi melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Nah, jadi bagi masyarakat, boleh melaporkan orang yang membakar sampah sembarangan ke aparat penegak hukum atau polisi, karena tindakan membakar sampah sembarangan ini memang dilarang. Akan tetapi, pihak kepolisian juga tidak bisa langsung memberikan hukum pidana. Biasanya harus ada restoratif justice untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Coba. Oke, Bang Jago, thank you nih atas solusinya ya dan sarannya Mhm, ya. Berarti kita harus mengedepankan mungkin musyawarah mufakat dulu ya Bang Jago mhm, ya. betul. Kalau memang musyawarah mufakat ini tidak Tidak, menemukan hasil, mungkin bisa dibantulah oleh perangkat RT, RW, atau lurah. lurah ya, Mhm, atau kepala betul. desa kalau di daerah pedesaan ya. Mhm, Nah, kalau memang ini masalahnya memang tidak bisa selesaikan lagi, barulah kita mengambil jalur jalur hukum. hukum. Oke. Waduh, terima kasih nih masukannya Bang Jago. Ini sangat bermanfaat sekali. Mhm, Terima kasih Bang Jago, sampai jumpa. iya.